Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan ibnu Abdillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-ayah. Hadirin hamba Allah, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kita berusaha untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Dengan selalu bersyukur, maka Allah akan menjadikan kita hamba-hamba yang mujur dan insan manusia tafakkur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang masyhur, Rasul yang mempunyai sifat amanah, fatonah, tabligh dan jujur. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hamba Allah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sama-sama kita berusaha untuk melatih, mendidik dan mentraining diri kita agar selalu bertakwa kepada Allah. Yakinlah dan percayalah, manusia yang bertakwa akan dibahagiakan oleh Allah di alam dunia, sejahtera di alam nirwana, indah dan megah di alam barzakh, tak gusar di tengah panasnya alam padang mahsyar. Mudah-mudahan seluruh jemaah Masjid Nurul Wusta ini termasuk manusia insan bertakwa. Hadirin, banyak jalan untuk menggapai ketakwaan. Salah satunya dengan mengamalkan sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Sang Mustafa bersabda, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, wahai para jemaahku, tahukah kamu siapakah manusia-manusia yang bangkrut, manusia-manusia yang sial? Dikala itu para sahabat menjawab dengan pemikiran mereka masing-masing. Sama saja kalau kita sekarang ini bertanya, what do you think about life? Apa pandangan engkau tentang tujuan hidup? Orang akan menjawab dengan pertanyaan dan pemikirannya masing-masing. Kalau orang kafir menjawab, life is from the hand to the mouth. Hidup adalah berusaha dengan segala daya dan upaya, dengan segala keringat dan cucuran darah, bahkan nyawa, untuk memenuhi kebutuhan mulut. Itu pandangan orang-orang kafir. Pertanyaan Rasulullah, "Tadruna manil muflis?" Wahai para jemaah, tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Dikala itu para sahabat juga menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Di antaranya mereka berkata, "Ya Rasul, ada apa?" Al-muflis, orang-orang yang bangkrut itu ya Rasul, adalah man la dirhamalah wala mata', yaitu orang-orang yang tidak punya uang, orang-orang yang tidak punya harta. Itu orang yang bangkrut ya Rasulullah. Jawaban ini diterima oleh Rasulullah dengan senyum.
Ketahuilah wahai para sahabat, ketahuilah wahai para jemaah, tadruna manil muflis, bahwasanya yang dinamakan orang bangkrut, orang sial adalah man ya'ti yaumal qiyamah, orang-orang Islam umatku yang datang pada hari kiamat nanti. Mereka membawa pahala solat Jumat, pahala solat duha, pahala puasanya. Dipanggil oleh Allah, ya fulan ta'al, majulah ke mahkamah Allah. Mana pahala solatmu? Oh ini ya Allah. Wah bagus, solatnya bagus, rukunnya juga tertib, semuanya indah. Lalu datang tetangganya, ya Allah ya Rabb, ada apa? Aku mau minta keadilan. Keadilan bagaimana? Oh ya Allah ya Rabb, itu orang yang tadi sedang engkau sidang. Mereka itu waktu di dunia pernah memakan hartaku, tanahku, pernah diambil olehnya, dan aku tidak ridho, aku tidak ikhlas. Lalu bagaimana? Oh saya minta keadilan. Baik kata Allah, ini pahala sholatnya diberikan kepada orang yang tanahnya tadi dimakan oleh orang tersebut. Lalu hadirin hamba Allah sidang Jumat yang berbahagia, dipanggil lagi, fulan tadi mana pahala zakatmu? Oh ini ya Allah, bagus. Zakat mal dibayar, zakat fitrah juga dibayar, bagus. Datang lagi tetangganya yang lain berkata, ya Allah ya Rabb, ada apa? Aku mau minta keadilan. Itu ya Allah ya Rabb pernah memfitnah aku menjadi ketua masjid, difitnah maling duit masjid. Aku sekarang minta keadilan ya Allah. Akhirnya pahala zakatnya diberikan kepada orang yang difitnah. Lalu ditanyakan lagi pahala hajinya. Oh bagus, hajinya bagus, rukunnya semuanya dipakai. Datang lagi tetangganya yang lain, ya Allah ya Rabb, ada apa? Aku minta keadilan ya Allah. Itu manusia memang pernah pergi haji, pernah pergi ke Mekah Al-Mukarramah, tapi di dunia ya Allah aku sering digibah, aku sering dijelek-jelekan, aku sering difitnah ya Allah ya Rabb. Hari ini aku minta keadilan. Baik kata Allah, ini ambil pahala hajinya. Pahala haji habis, pahala zakat pun juga sirna, semua pahalanya habis. Kemudian juga datang lagi tetangganya yang lain, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, itu fulan bin fulan selama hidup di dunia ya Allah pernah berbuat kesalahan kepada aku ya Allah, aku minta keadilan. Baik, mana dosa-dosamu? Oh ini dosaku ya Allah. Diberikan lagi kepada orang yang sedang disidang oleh Allah. Ini yang kata Rasulullah, umatku yang bangkrut, pahala habis, dosa orang lain ditimpakan kepada mereka. Hadirin hamba Allah sidang Jumat yang berbahagia, sebagai ulasan yang terakhir perlu diketahui ketika kita berbaris di alam padang mahsyar, matahari dikala itu berada sejengkal di atas kepala kita. Panasnya luar biasa. Saking panasnya, ada yang mandi keringat sampai lutut, ada yang mandi keringat sampai pusar, bahkan seluruh tubuhnya tenggelam dengan keringat. Dikala itu manusia resah, gelisah. Sekelompok manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, tolonglah berdoa kepada Allah wahai Adam, agar dibuka pengadilan alam padang mahsyar. Nabi Adam menjawab, aku malu mohon kepada Allah, karena aku pernah bersalah. Mintalah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga menjawab yang sama. Mintalah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga memberikan jawaban yang tidak berbeda. Datanglah kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun menjawab, aku malu untuk mohon kepada Allah, aku ini nabi, aku ini rasul,
Tapi umatku mengangkat aku, menobatkan aku menjadi seorang Tuhan. Aku malu berdoa kepada Allah. Datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah sidang iman yang berbahagia, sekelompok manusia ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, antum sayyidul anbiya wal mursalin. Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah pimpinan para nabi, pimpinan para rasul. Tolonglah ya Rasul, berdoa kepada Allah agar dibuka pengadilan alam padang mahsyar. Man ana laulakum ya Rasulullah. Apa nanti nasib kami ini ya Rasul tanpa adanya pertolongan dan doa engkau ya Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, dibukalah pengadilan alam padang mahsyar. Hamba Allah sidang jemaah yang berbahagia, yang pertama kali dipanggil siapa? Apakah sekelompok manusia tadi yang datang kepada Nabi Adam, yang datang kepada Nabi Nuh, yang datang kepada Nabi Ibrahim? Tidak. Yang pertama dipanggil adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita ini betul-betul umat yang istimewa. Kita umat yang terakhir, tetapi kita pertama kali dipanggil di alam padang mahsyar. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, jadikan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah, ketika dibuka pengadilan alam padang mahsyar, yang pertama sekali dipanggil oleh Allah adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat Rasulullah yang dipanggil pertama kali adalah umatnya Rasulullah yang menggunakan nama-nama Islam. Kalau umatnya Rasulullah menggunakan nama Muhammad Haris, Abdullah, Abdurrahman, Jailani, dan lain sebagainya yang bernapaskan Islam, mereka itu dipanggil pada urutan yang pertama. Dan na'udzubillah summa na'udzubillah, kalau seandainya orang-orang Islam menggunakan nama Yohanes, Thomas, Paulus, dan nama-nama yang tidak bernapaskan Islam, sungguh ironi nasibnya, sungguh menyedihkan nasibnya, berbaris di alam padang mahsyar tanpa baju dan busana, matahari berada sejengkal di atas kepala kita. Kita dipanggil pada urutan yang terakhir karena kita tidak menggunakan nama-nama Islam. Hamba Allah sedang iman yang berbahagia, di era tahun 70-an orang-orang tidak mengenal yang namanya nama. Mereka tidak mementingkan yang namanya nama, sehingga mereka memberikan nama kepada anaknya asal tersebut. Kadang anaknya namain Kundu, Siam, dan lain sebagainya. Namun sekarang ini para jemaah, mari kita berpesan kepada anak kita, cucu kita, kemenakan kita, berilah nama-nama sesuai dengan keinginan Rasulullah. Nama yang paling bagus adalah nama yang menggunakan Asmaul Husna, yang ditambah dengan kata-kata Abdul, Abdurrahman, Abdur Rauf, Abdul Malik. Kemudian nama yang paling bagus yang kedua adalah nama-nama yang menggunakan kata-kata Muhammad, Ahmad, dan lain sebagainya. Hamba Allah sidang imah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita ingatkan. Nanti di alam padang mahsyar kita berbaris selama 50 tahun tanpa baju dan busana. Sungguh ironi nasib kita, sungguh menyedihkan nasib kita, hanya karena kita salah memilih nama. Ternyata kita dipanggil pada urutan yang terakhir. Sungguh sangat menyedihkan dan memilukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim,
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi firli warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'dah. Qala Allah ta'ala jalla jalalah al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah ila akhiril ayah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Hadirin, di akhir khutbah ini sama-sama kita memutihkan mata hati kita, yakin dan percayalah ada suatu doa yang tebus ke aras, dan doa ini didengar dan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Untuk itu sama-sama kita putihkan mata hati kita memohon kehadirat Allah dengan seyakin-yakinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وجميع عبادتنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوا الله العظيم يعطيكم ولذكر الله أكبر.